Haleluya saudaraku, puji Tuhan kita boleh ketemu lagi dalam ibadah kita pada hari ini. Dan tiba saatnya kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kemegahan kami. Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami, sumber masa depan kami. Oleh sebab itu kami rindu Tuhan supaya Engkau memberkati kami semuanya, Engkau menolong kami semuanya pada hari ini Tuhan. Kami buka hati kami senangkan telinga kami Tuhan, supaya Engkau memberkati kami semuanya, supaya apa kami dengar Tuhan dapat menjadi berkat dan memberkati orang lain. Oleh sebab itu Tuhan, kami bisa dengan sukacita kami dengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami umat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Biarlah kami boleh pada saat ini semua ada di sini Tuhan bersama-sama mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus berdoa. Dan semua pekerjaan setan, semua roh jahat, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa kegelapan tidak boleh menjamah kami. Engkau roh penipu, Engkau roh pengganggu, Engkau roh kebodohan kefasikan, tidak boleh menjamah kami tempat ini. Segala pekerjaan setan yang menguasai hati pikiran kami kan pekerjaan Tuhan dan pekerjaan setan boleh menjamah kami tempat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, darah Yesus membungkus mental kami. Malaikat Tuhan berkemah atas kami tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami semuanya dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus berdoa, orang percaya mau diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya saudaraku, puji Tuhan, pada hari ini kita boleh bertemu lagi dalam ibadah kebaktian minggu kita. Saya percaya pada hari ini kita pasti semuanya diberkati. Karena pada hari ini tepatnya pada hari Pentakosta, di mana Tuhan mau mencurahkan roh-Nya kepada kita dengan melimpah-limpah saudaraku, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang luar biasa pada zaman ini, menang terhadap dosa, menang mengatasi segala persoalan, menang mengatasi segala problema yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Itulah sebabnya saudaraku pada hari ini kiranya membuka hati kita semuanya, supaya kita semuanya dipenuhkan oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memberikan satu kehidupan Allah berdiam dalam kita untuk memimpinkan kita kepada seluruh kebenaran, sehingga kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan bagi kita, memberikan kemenangan bagi kita, memberikan sukacita bagi kita, saudaraku. Oleh sebab itu pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judulnya pada hari ini, saudaraku, adalah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, saya awali dengan firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 29. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Yesus berkata pada murid-muridnya, saudaraku, dikatakan, dan tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Jadi Tuhan mau memperlengkapi kita dari kuasa maha tinggi, dari kuasa surga. Tentu saudaraku, dalam segala sesuatunya, apakah sebagai seorang tentara, sebagai seorang polisi, dia selalu memakai satu perlengkapan, atau seseorang petani, pengusaha, dia memiliki satu perlengkapan untuk memajukan kehidupannya, untuk memajukan segala pekerjaannya. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau mengalami satu kemajuan yang luar biasa dalam hidup kita, saudaraku, harus ada perlengkapan. Perlengkapan apakah diberikan Tuhan kepada kita semuanya, saudaraku? Perlengkapan rohani. Perlengkapan itu adalah Roh Kudus, dan di
mana Roh Kudus akan berdiam dalam kita. Roh Kudus itu akan memerintah dalam diri kita, saudaraku. Jadi itu tidak kebetulan kalau pada zaman itu Tuhan memberikan perlengkapan kepada murid-muridnya. Maka zaman sekarang ini hal yang sama belum berubah, saudaraku. Tuhan akan tetap mau memperlengkapi kita menjadi saksinya dengan memenuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus. Karena tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak mampu menjadi saksi Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa hidup kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa hidup menang, melawan segala tipu daya, kejahatan, roh jahat yang sedang bekerja di tengah-tengah kita dalam dunia ini, saudaraku. Itulah satu-satunya membuat kita boleh menang mengatasi itu semuanya adalah harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Pada hari ini kita itu semuanya Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memberikan kehidupan Allah yang mengalir dalam diri kita setiap saat. Sepanjang kita membuka hati kita, sepanjang kita membuka bicara kita, maka Roh Kudus tetap mengalir, tak berhenti. Saudaraku, seorang istri Nabi berkata kepada Elisa, saudaraku, dan pada waktu itu dia seorang penagih hutang telah datang untuk mengambil anaknya. Lalu dia sampaikan itu kepada Elisa, saudaraku, bahkan penagih hutang sudah datang. Lalu dia berkata dia harus ditolong, saudaraku. Lalu Elisa berkata, apa yang ada padamu? Lalu dikatakan hanya minyak dan buli-buli. Lalu ketika itu, saudaraku, Elisa berkata kepada janda itu, tutup pintu dan tuangkan minyak, ambillah bejana tetanggamu dan tuangkan semua sebanyak bejana. Lalu dituangkannya minyak itu ke dalam bejana. Lalu penuhlah bejana-bejana yang ada di sekitar di rumahnya, saudaraku. Saudaraku, sepanjang ada bejana-bejana yang kosong dan yang bersih, maka Tuhan pasti memenuhkannya. Karena Dia suka memenuhkan kita dengan Roh Kudus-Nya. Karena Tuhan tidak mau kita gagal dalam dunia ini. Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita hebat mengatasi segala keterikatan, segala kesulitan di dalam dunia ini, saudaraku. Ini hanya bisa kita boleh lakukan kalau kita memiliki Roh Kudus yang berdiam dalam kita. Itulah sebabnya saudara, Tuhan mau kita menjadi saksi. Satu perintah Tuhan yang Tuhan berikan ketika Yesus itu naik ke surga adalah supaya mereka pergi. Itu berkata dalam Matius 8 ayat 18 sampai 20, saudaraku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Saudaraku, dan ketika Tuhan berikan perintah ini, dan akhirnya Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem supaya engkau diperlengkapi dengan kuasa Maha Tinggi untuk menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Kita juga orang-orang yang tidak mampu menghadapi kehidupan kita dalam dunia ini, saudaraku. Jadi betapa pentingnya kuasa Roh Kudus itu akan memenuhi kita selalu dan senantiasa. Haleluya, saudaraku. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar roh yang ingin numpang di dalam hati kita, tapi Dia memimpin, memerintah di dalam hidup kita, saudaraku. Haleluya. Dan saya percaya, saudaraku, Roh Kudus itu akan rindu bersama-sama dengan kita, karena Dia mau kita menang dalam segala perkara dalam kita. Jadi Roh Kudus itu adalah membuat satu jaminan, membuat satu materai dalam diri kita, menentukan kita menang atau kalah. Satu contoh kita bisa lihat Daud, saudaraku. Daud adalah selalu merindukan Roh Kudus. Ketika dia diurapi menjadi raja, maka dia dapat mengalahkan Goliat. Ini semua karena urapan. Ini semua karena penyertaan. Urapan itu sama dengan penyertaan. Penyertaan itu akan melindungi, akan menuntun kita, akan mengarahkan kita, akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Amin, saudaraku. Jadi jangan kita merasa tidak perlu atau merasa tidak penting, ya. Tetapi itu adalah hal-hal
yang sangat penting kita miliki. Saudaraku, untuk apa kuasa Roh Kudus bagi kita? Supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi adalah satu kewajiban. Sebagai anak-anak Tuhan menjadi saksi adalah satu kewajiban bagi kita. Saudaraku, Lukas 24:47 sampai 48 berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwasanya bahwa kita adalah menjadi saksi. Saudaraku, saksi untuk pertobatan, untuk pengampunan dosa. Saudaraku, jadi berita kita adalah berita tentang pengampunan dosa, berita tentang pertobatan. Itu berita utama, saudaraku, dalam Injil. Tidak ada berita yang lebih daripada itu. Kalau orang banyak memiliki uang, harta, jabatan yang tinggi, tanpa pertobatan, semua itu tidak ada gunanya. Jadi pertobatan dan pengampunan dosa adalah berita terpenting. Kita menjadi saksi. Saya katakan tadi bahwasanya Roh Kudus itu adalah menjadi materai dalam diri kita untuk menjadi saksi. Ketika diselamatkan, maka Roh Kudus menyatakan kita sudah selamat karena kita menerima Yesus. Demikian juga kita harus menjadi saksi untuk menyampaikan pertobatan dan pengampunan dosa. Karena tanpa pengampunan, tanpa pertobatan, bagaimana kehidupan manusia baiknya, maka tidak akan menerima satu kehidupan yang layak di kerajaan surga. Haleluya, saudaraku. Kiranya berita kita adalah berita pertobatan. Berita kita adalah berita pengampunan dosa. Setiap kita bertemu dengan setiap orang, setiap kita bertemu dengan orang-orang yang sekeliling kita, berita pertama yang kita sampaikan adalah berita pertobatan, sehingga mereka menerima satu kehidupan baru atau kelahiran baru dalam hidup mereka semuanya, sehingga mereka menjadi anak Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus menjadi saksi, saudaraku? Karena memang itu adalah penting, saudaraku. Itu berarti tugas yang utama sebagai anak Tuhan adalah memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Karena menjadi saksi itu berhubungan dengan kita sebagai anak, saudaraku. Kalau saudara bersaksi tanpa menjadi anak Tuhan, maka saksi saudara menjadi sia-sia. Jadi setiap anak Tuhan itu wajib memberitakan Injil. Tidak bisa tidak, saudaraku. Karena ketika kita menjadi anak Tuhan itu adalah hubungannya sampai ke surga, bukan hanya di bumi ini saja. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, itu berarti hubungannya sampai ke surga, saudaraku. Lalu saudara berkata, saudaraku, ya, apakah kalau begitu bolehkah kita memikirkan masa depan kita? Ya boleh, saudaraku. Semua kita boleh memikirkan masa depan kita, tapi jangan terbalik, saudaraku. Sebenarnya bukan kita memikirkan masa depan kita, tapi Tuhan telah memikirkan masa depan kita tentang segalanya. Saudaraku, saya bacakan satu ayat ini, Roma 8:31-32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bukankah ia telah memberikan masa depan kepada kita? Bukankah Yesus telah mencabut masa depan bagi kita ketika dia mati menyerahkan dirinya bagi kita? Kalau nyawanya sendiri pun sudah diberikan kepada kita, Alkitab mengatakan masakan segala sesuatu tidak dikaruniakan kepada kita bersama-sama dengan dia. Berarti saudaraku, ketika Yesus mati bagi kita, kita sudah memiliki masa depan. Saudara sudah memiliki masa depan. Ketika sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, saudara sudah memiliki masa depan. Masa depan itu ada di dalam saudara.
kehidupan saudara. Jadi saudaraku, saya sudah sampaikan tadi, dalam Yesus kita sudah memiliki masa depan. Saudaraku, mengapa kerap kali kita lebih fokus kepada pekerjaan kita, sementara pekerjaan Tuhan sangat minim sekali dalam pikiran kita? Saudaraku, sebenarnya satu alasannya adalah karena manusia sangat cenderung untuk khawatir. Kekhawatiran manusia itu membuat segala sesuatu tidak mengerjakan apa yang dirindukan Tuhan dalam hati kita. Filipi 4:6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Alkitab mengatakan, saudaraku, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, kekhawatiran membuat kita tidak dapat mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan maksimal. Kekhawatiran membuat pikiran kita terganggu sehingga hati kita tidak terfokus kepada pelayanan, kepada pekerjaan di mana Tuhan sudah suruh kita untuk mengerjakannya. Pada minggu lalu sudah saya sampaikan kepada kita semuanya mengapa Yesus naik ke surga. Saudaraku, saya sampaikan kemarin bahwasanya karena Dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Tapi kita belum selesai mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saudaraku. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan itu. Karena belum selesai, kita meneruskan pekerjaan Tuhan, saudaraku, sehingga kita mendapatkan satu kehidupan, keuntungan, saudaraku, dalam Tuhan. Jadi jangan kita terlalu takut dan khawatir terhadap dunia ini, saudaraku. Matius 6:31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi titik-titik, saudaraku, cari dahulu dan seterusnya, dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita menjadi saksi. Nah, menjadi saksi itu adalah hal luar biasa di mata Tuhan. Mengapa? Karena kita dapat membawa kabar baik kepada setiap jiwa-jiwa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kerinduan Tuhan tidak boleh kita ganti dengan keinginan kita. Kita mungkin punya kerinduan secara pribadi dalam diri kita, saudaraku, tapi Tuhan ingin menyampaikan kerinduannya, apa yang baik bagi kita, apa yang tepat bagi kita. Saya lihat di sini, saudaraku, di dalam Kisah 1:6-8 berkata, di sini dikatakan, saudaraku, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, murid-murid memiliki satu kerinduan yang dalam supaya mereka dibebaskan dari cengkraman orang-orang Romawi pada waktu itu, saudaraku. Mereka secara pribadi ingin merdeka dan menjadikan Tuhan Yesus itu menjadi raja atas mereka. Tetapi tahukah saudaraku, Yesus itu adalah bukan raja di dunia ini, tapi raja di surga. Memang Yesus itu berkuasa di bumi dan di surga, saudaraku. Ya, tetapi saudaraku, Tuhan tidak membangkitkan, Tuhan tidak mau memulihkan bangsa Israel dengan membuat satu kerajaan dunia. Tetapi kerajaan surga itu harus ada di dunia ini. Saudaraku, bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan surga. Maka dengan sangat memang bermohon, maukah engkau memulihkan pada masa ini kerajaan bagi Israel?
Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Engkau tidak perlu mengetahui, dikatakan saudaraku, masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, saudaraku, kerap kali kita saling lebih memikirkan, memutuskan hal-hal yang kurang penting. Walaupun itu sangat penting, tetapi yang terpenting bagi kita dikatakan adalah yang Yesus berkata kepada murid-murid, saudaraku, tapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah terpenting, saudaraku. Itu adalah kerinduan Tuhan. Saudaraku, kerap kali kita mengutamakan kerinduan kita untuk kita sampaikan supaya kerinduan kita itu dijauh oleh Tuhan. Ternyata, saudaraku, murid-murid bertanya kepada Yesus, Yesus enggak mengabulkan permintaan mereka. Tapi bukan karena itu terpenting. Kalau sekiranya mereka bisa bebas dari jajahan Roma, tetapi jiwa mereka tidak bebas, roh mereka tidak bebas, maka sia-sialah mereka merdeka. Tapi kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika Roh Kudus berdiam dalam kita. Sesungguhnya kemerdekaan itu sudah ada, saudaraku. Oleh sebab itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu berarti, saudaraku, Tuhan mau supaya kita dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya, saudaraku. Amin. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, mari kita merindukan apa? Merindukan Tuhan yang terutama yang harus kita miliki. Saudaraku, kalau saudara bisa lihat bahwasanya ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid supaya mereka menunggu di Yerusalem, mereka saudaraku berdoa, bertekun, besar hati, saudaraku. Kisah 1:14 berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, dan mereka menunggu, bertekun. Sudah bisa bayangkan, saudaraku, ketika Yesus itu bangkit, lalu ada 40 hari di bumi, lalu memberitahukan kepada murid-muridnya yang bangkit, saudaraku, dan mereka harus menunggu ya di Yerusalem diperlengkapi dengan kuasa Maha Tinggi. Dan pada waktu itu Yesus memberitahukan kepada 500 orang murid. Tetapi tahukah saudaraku, berapa orang yang datang ketika pencurahan Roh Kudus? Hanya 120 orang. Yang lainnya di mana, saudaraku? Yang lainnya kita nggak tahu. Banyakkah murid-murid diselamatkan? Banyak. Ada 4.000 orang. Belum termasuk laki-laki dan belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu berarti mungkin 15 sampai 10.000. Tetapi yang menjadi murid pada waktu itu 5 orang, itu pun nggak semuanya rindu untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang rindu 20 dan mereka sudah dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, saudaraku. Dan mereka yang rindu semua dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan mau juga memenuhkan kita dengan kuasa Roh Kudus, tetapi harus ada kerinduan kita. Saudaraku, kerinduan kita membuat Tuhan itu memenuhkan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Apakah keuntungannya ketika mereka penuh Roh Kudus? Saudaraku, jelas kita bisa lihat kehidupan murid-murid berubah menjadi saksi Tuhan. Saudaraku, lihat Khotbah Petrus, saudaraku, yang pertama. Saudaraku, sewaktu mereka penuh Roh Kudus, orang-orang banyak bertobat. Khotbah Petrus membawa pertobatan. Saudaraku, 3.000 orang bertobat sekali berkhotbah. Saudaraku, mereka terharu dengan Petrus berkhotbah. Lalu mereka, apa yang kami suruh buat, saudara? Dan Petrus berkata, bertobat
saudaraku dibaptis pada waktu itu, saudaraku. Lalu apalagi keuntungannya ketika mereka sudah penuh Roh Kudus? Terbentuknya gereja pertama, saudaraku. Gereja pertama terbentuk, itulah awal gereja. Dan kita mengatakan ketika orang-orang bertobat dibaptis, mereka dikatakan dengan tekun mendengarkan rasul-rasul itu, saudaraku. Dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mencakar roti dan berdoa. Amin, saudaraku. Jadi ada hal-hal luar biasa yang mereka dapatkan. Dan saya percaya kalau kita semua penuh Roh Kudus, maka kerajaan surga, gereja Tuhan akan dibangun, saudaraku, ke seluruh dunia ini. Saudara menjadi saksinya, kita menjadi saksinya, supaya jiwa-jiwa selamat, jiwa-jiwa saudaraku sampai pada rencana Tuhan, kita menjadi saksinya. Lalu jiwa-jiwa terus bertumbuh. Mengapa? Karena saudaraku dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Saudaraku, kita bukan sedang mengikuti satu upacara tentang hari Pentakosta, saudaraku, tetapi memang kita dapat menikmati, merindukan Tuhan supaya Tuhan menundukkan kita semuanya. Kemudian saudaraku, dalam pelayanan Petrus terjadi mujizat pertama, orang lumpuh disembuhkan. Saudaraku, 40 tahun namanya, saudaraku, dari kecil sampai 40 tahun tidak bisa berjalan, dia hanya minta-minta, saudaraku. Tetapi pada waktu itu Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ketika orang lumpuh itu berkata dan meminta kepada Petrus, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Ada perubahan yang luar biasa. Mengapa dikatakan emas dan perak tidak ada padaku? Karena pada zaman itu mata uang bersifat emas dan perak, dan Petrus tidak memiliki uang. Lalu apa yang ada padanya? Kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Lalu Petrus berkata dan menantang dia, membangkitkan dia. Dalam nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah. Maka orang lumpuh itu, saudaraku, berjalan. Ini karena kuasa Roh Kudus, bukan karena kemampuan Petrus, bukan karena Petrus hidup kudus atau terlalu yang paling kudus. Tidak, karena kuasa Roh Kudus memimpin Petrus sehingga orang lumpuh itu bisa berjalan. Ini adalah pengaruh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bisa memiliki pengaruh besar dalam kita untuk memimpin kita kepada masa depan, untuk memimpin kita kepada kebenaran. Lalu kebenaran itu memerdekakan kita. Dan Petrus bisa berkata-kata dengan baik. Petrus bisa berkata-kata dengan benar, saudaraku, menghadapi sidang imam-imam, kepala dan tua-tua. Mengapa? Karena ada Roh Kudus dia miliki. Satu pertanyaan, saudaraku, imam-imam berkata kepada Petrus, saudaraku, ya, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu? Tidak demikian itu. Maka Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang akan diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit yang harus menerangkan dan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, maka oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin, saudaraku. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus bisa menyembuhkan orang. Saudaraku, dengan bagaimana cara kamu menyembuhkan ini? Dengan penuh Roh Kudus. Akhirnya dikatakan dengan nama Yesus. Nama Yesus memberikan kehidupan bagi kita semuanya. Nama Yesus, Roh Kudus itu akan memberikan pengaruh besar bagi kita. Haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada alasan yang lain. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, mari penuh dengan Roh Kudus. Mari penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Di gereja penuh dengan Roh Kudus. Di rumah penuh dengan Roh Kudus. Berdoa setiap hari di rumah saudara penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Jangan abaikan itu. Saudaraku, dia adalah satu pribadi membuat kita menang dalam segala perkara. Dan dia akan membawa kita kepada masa depan yang sesungguhnya. Terimalah Roh Kudus, saudaraku. Saya baca satu ayat terakhir kepada saudara. Yohanes 19:13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus,
Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin, saudaraku. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kebenaran, karena Dia tidak berkata-kata dari diri sendiri, tapi apa yang didengarnya itu yang dikatakannya kepada kita, saudaraku. Dan Ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang, hal-hal yang luar biasa. Artinya Tuhan sebenarnya sudah memperlihatkan kepada kita satu masa depan di tangan kita. Haleluya. Kiranya saudaraku, hari Pentakosta ini kita semua menang, bersukacita, rindu ke Roh Kudus, selalu rindu ke Roh Kudus, rindu ke Roh Kudus, dan penuh Roh Kudus menjadi saksi Tuhan di mana kita berada. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara kita semuanya. Haleluya. Amin.